Albinen merupakan desa kecil yang terletak di kanton Valais, Swiss. Desa ini adalah contoh nyata dari tantangan yang dihadapi oleh banyak pedesaan di seluruh dunia. Dengan populasi yang terus menurun dan risiko kehilangan identitas dan keberlangsungan ekonomi, desa ini menghadapi masa depan yang tidak pasti, dengan populasi yang hanya berjumlah kurang dari 300 orang. Desa yang terletak di ketinggian sekitar 1.300 meter di atas permukaan laut ini menawarkan pemandangan indah pegunungan Alpen yang memukau. Tetapi kehidupan di desa ini telah diwarnai oleh penurunan penduduk yang signifikan selama beberapa dekade terakhir. Fenomena ini umum terjadi di banyak desa pedesaan di seluruh dunia, di mana urbanisasi dan perubahan gaya hidup telah menyebabkan banyak penduduk pindah ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan dan kenyamanan modern. Mengatasi penurunan penduduk yang signifikan, pemerintah desa Albinen telah mengambil langkah radikal dengan mengumumkan program insentif pada tahun 2017. Dalam program ini, pasangan yang bersedia pindah dan tinggal di desa ini akan menerima pembayaran sebesar $27.500 atau setara dengan 384 juta. Syarat-syarat tersebut mencakup pembelian atau pembangunan properti dengan nilai setidaknya $215.000 atau setara 3.180 juta rupiah dan tinggal di desa ini minimal 10 tahun. Program ini memiliki tujuan ganda. Pertama, untuk menarik penduduk baru ke desa dan memulai kembali pertumbuhan populasi. Kedua, untuk menciptakan ikatan yang kuat antara pendatang baru dan desa, sehingga mereka berkomitmen untuk tinggal dan berkontribusi pada komunitas setempat. Namun, kebijakan ini juga memicu perdebatan di kalangan penduduk lokal. Beberapa khawatir bahwa kedatangan penduduk baru akan mengubah karakter desa mereka. Sementara yang lain merasa bahwa insentif keuangan hanya akan menarik orang yang tidak memiliki ikatan emosional dengan desa. Desa Albinen memiliki sejarah yang kaya dan panjang. Desa ini didirikan pada abad pertengahan oleh penggembala dan petani yang mencari tempat perlindungan dan penghidupan di pegunungan Valais. Selama berabad-abad, desa ini berkembang menjadi komunitas yang mandiri dengan tradisi pertanian dan budaya yang khas. Namun dengan perubahan zaman dan gaya hidup, banyak penduduk desa mulai meninggalkan desa untuk mencari peluang di kota-kota besar. Dengan program insentifnya, desa Albinen berharap dapat mengubah arah masa depannya. Meskipun belum jelas apakah program ini akan berhasil mencapai tujuannya atau tidak, langkah ini menunjukkan tekad desa ini untuk mencari solusi kreatif dalam menghadapi tantangan modern. Wangding adalah desa terpencil yang memikat mata dunia karena keunikan serta keindahan alamnya yang mengagumkan. Desa yang memiliki populasi sekitar 500 jiwa ini berada di kawasan pegunungan Yunlin di ketinggian sekitar 1.600 meter di atas permukaan laut yang terletak di Provinsi Yunnan, Tiongkok Selatan. Desa Wangding adalah rumah bagi suku minoritas Bai, suku yang telah tinggal di desa ini selama berabad-abad. Suku Bai sendiri merupakan salah satu dari banyak kelompok etnis minoritas yang mendiami Tiongkok. Suku Bai memiliki sejarah dan budaya yang kaya serta warisan yang unik dalam keragaman budaya Tiongkok. Suku ini dikenal dengan keahlian dalam seni dan kerajinan, terutama dalam pembuatan kain batik, bordir, dan kerajinan tangan lainnya. Suku Bai juga memiliki tradisi agama dan kepercayaan yang kaya.
Meskipun mayoritas menganut Buddhisme, sebagian besar juga masih mempertahankan kepercayaan animisme dan penghormatan terhadap alam. Ritual dan upacara adat seringkali melibatkan pengorbanan kepada leluhur dan dewa-dewa setempat. Salah satu ciri khas yang menonjol dari desa Wengding adalah arsitektur tradisionalnya yang megah. Rumah-rumah di desa Inj menampilkan arsitektur tradisional Tiongkok yang megah. Atap-atap melengkung dengan ujung-ujung yang menonjol, memberikan ciri khas yang klasik pada setiap bangunan. Genteng merah atau terakota sering digunakan untuk atap, menciptakan kontras yang menarik dengan warna batu-batu alam yang digunakan untuk dinding. Beberapa rumah di desa Wengding juga memiliki struktur bertingkat untuk memaksimalkan penggunaan ruang. Ruang tamu dan kamar tidur sering ditempatkan di lantai atas, sementara lantai bawah digunakan untuk keperluan lain seperti penyimpanan. Tata letak yang cermat memastikan fungsionalitas dan kenyamanan bagi penghuninya. Detail-detail ukiran dan hiasan di rumah-rumah desa Wengding mencerminkan keahlian seni kayu dan pengrajin lokal. Motif-motif tradisional seperti naga, burung phoenix sering ditemukan di pintu, jendela, dan balok rumah, menambahkan sentuhan artistik yang khas pada bangunan. Keindahan alam desa Wengding juga telah menjadi daya tarik bagi para wisatawan yang datang dari berbagai belahan dunia. Sawah terasering yang melingkupi desa menambah pesona alaminya, menciptakan pemandangan yang sangat memukau terutama saat matahari terbenam. Sebagai hasil dari keindahan alamnya yang luar biasa dan warisan budayanya yang unik, desa Wengding diakui oleh UNESCO sebagai bagian dari situs warisan dunia Landskap Kuno Redland pada tahun 2013. Pengakuan ini tidak hanya menghargai keunikan arsitektur dan budaya desa, tetapi juga mengakui upaya penduduk desa dalam menjaga dan melestarikan warisan budayanya. Atunaem adalah sebuah desa terpencil yang terletak di Provinsi Sichuan, Tiongkok. Desa ini dikenal karena memiliki rumah-rumah yang dibangun di tepi tebing setinggi 1.400 meter di atas permukaan laut. Desa Atuler adalah rumah bagi suku minoritas Yi dengan jumlah penduduk kurang dari 400 jiwa. Desa Atuler dianggap sebagai desa paling terpencil di Tiongkok dengan akses yang sulit dan hanya bisa dicapai melalui tangga curam yang terukir di tebing. Di mana tangga menuju desa Atuler adalah jalur utama yang menghubungkan desa tersebut dengan dunia luar. Tangga yang sering disebut tangga maut ini merupakan serangkaian anak tangga yang terukir di tebing curam yang menjulang tinggi. Kondisi ini membuat perjalanan melalui tangga menjadi tantangan yang nyata bagi penduduk desa, di mana tangga ini seringkali rusak dan rawan terhadap cuaca ekstrim, menyebabkan kecelakaan yang sering terjadi. Namun dengan tekad dan usaha bersama, sistem tangga yang lebih aman dan kokoh telah dibangun dalam beberapa tahun terakhir. Tangga-tangga baru ini dibuat dengan bahan yang lebih tahan lama dan teknologi konstruksi yang lebih modern, memberikan akses yang lebih aman dan nyaman bagi semua yang menggunakannya. Meskipun perjalanan melalui tangga ini masih bisa menjadi pengalaman yang menantang, keberadaannya sangat penting bagi desa Atuler. Sistem tangga yang baru memfasilitasi konektivitas yang lebih baik antara desa ini dan dunia luar. Sejarah desa Atuler diyakini telah ada selama berabad-abad dengan sejarah yang kaya dari zaman kuno hingga saat ini. Suku minoritas Yi telah mengembangkan tradisi, kebudayaan, dan gaya hidup yang unik dalam harmoni dengan lingkungan alam pegunungan yang ekstrim. Selama berabad-abad, penduduk desa Atuler hidup dengan pola kehidupan yang diwarnai oleh kegiatan pertanian teras yang teratur dan kerajinan tangan tradisional.
Mereka menggantungkan keberlangsungan hidup mereka pada pertanian, peternakan, serta kerajinan tangan seperti tenun dan anyaman. Kampung Lapindo atau juga dikenal sebagai Desa Siring Barat adalah desa yang terletak di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Desa yang dikenal Tanah Lumpur Lapindo ini awalnya adalah pedesaan yang relatif tenang dan subur, di mana masyarakat umumnya hidup dari pertanian dan industri kecil. Namun peristiwa kelam pada 27 Mei tahun 2006, kehidupan di desa ini dan sekitarnya berubah secara drastis. Pada hari itu terjadi kebocoran gas dan minyak bumi dari sumur pengeboran milik PT Lapindo Brantas, sebuah perusahaan energi yang sedang melakukan eksplorasi di daerah tersebut. Kebocoran ini menghasilkan aliran lumpur panas yang tak terkendali yang kemudian dikenal sebagai lumpur Lapindo atau lumpur Sidoarjo. Lumpur Lapindo mulai mengalir keluar dengan kecepatan yang sangat tinggi, menghancurkan segala yang ada di jalurnya. Selama berbulan-bulan, lumpur terus mengalir menenggelamkan rumah, lahan pertanian, dan infrastruktur yang ada di sekitarnya. Ribuan keluarga terpaksa mengungsi, kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, dan sebagian besar harta benda mereka. Dampak lumpur Lapindo tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga sosial, ekonomi, dan lingkungan. Daerah sekitar terkontaminasi oleh lumpur vulkanik membuatnya tidak lagi layak untuk dihuni atau digunakan untuk pertanian. Banyak warga mengalami trauma psikologis akibat kehilangan yang mereka alami. Sementara ekonomi lokal hancur karena hilangnya sumber daya dan mata pencaharian. Upaya pemulihan dan rehabilitasi Kampung Lapindo dan daerah sekitarnya telah dilakukan sejak saat itu. Namun, proses ini sangat kompleks dan berkelanjutan. Meskipun ada upaya untuk membersihkan dan mengembalikan daerah tersebut ke kondisi semula, lumpur terus muncul kembali, membuat upaya pemulihan menjadi sulit. Selain itu, banyak warga yang masih berjuang untuk mendapatkan kompensasi yang adil dari perusahaan yang bertanggung jawab atas bencana ini. Bantuan dari pemerintah dan organisasi nirlaba telah berperan penting dalam menyediakan bantuan kepada para korban. Tetapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk membantu mereka memulai kembali kehidupan mereka dan membangun masa depan yang lebih baik. Kampung Lapindo dan lumpur Lapindo secara luas telah menjadi pusat perhatian internasional dan penelitian ilmiah karena dampaknya yang luas dan kompleks. Banyak ahli lingkungan dan ahli geologi terus mempelajari bencana ini untuk memahami lebih lanjut tentang penyebabnya, dampak jangka panjang, dan bagaimana mencegah terjadinya bencana serupa di masa depan.